Cucu Nabi, saudara. Ya, betul. Kenapa, saudara? Saya cucu Nabi, kenapa? Dalam tubuh saya mengalir darah Rasulullah. Kenapa, saudara? Iri, hasut, dengki, benci. Assalamualaikum untuk semua. Seorang pemuka agama Islam seperti Bahar sudah pasti tahu tentang resiko beristri lebih dari satu, sebagaimana Allah menjanjikan neraka tempatnya kalau tidak bisa berbuat adil kepada semua istrinya. Dalilnya jelas dalam surah An-Nisa ayat 3, sebagaimana Allah berfirman, "Jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yatim, bila mana kamu menikahinya, nikahilah perempuan lain yang kamu senangi, 2, 3, atau 4. Akan tetapi, jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, nikahilah seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat zalim." Sekarang, apakah kalian masih percaya kepada Habib Bahar yang mengajarkan kita semua bagaimana cara masuk surga dengan segala perbuatan baik kita? Mereka para habaib keluargaku, anak cucuku, mereka diciptakan dari tanahku. Maka celakalah bagi orang-orang yang mendustakan keutamaan mereka. Barang siapa yang mencintai mereka akan dicintai oleh Allah, dan barang siapa yang membenci mereka maka akan dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena saya dilantarin sama anak saya. Gua ngeliat live streamingnya si Helwa kemarin itu kayak agak aneh, agak lain. Anda yang agak aneh. Kata-katanya, ucapannya itu agak lain menurut gue. Terus dia mulai berdrama lagi dengan nangis-nangis, dengan asumsi di pikirannya sendiri. Dia bilang, kami sempat makan nasi pakai teh manis. Makan-makan di restoran dengan makanan enak. Bukan seperti yang dia bilang makan nasi pakai teh. Hari ini nggak usah pun ada HBS ya, masa lah kau makan nasi sama teh. Ini zaman apa sampai sebegitunya? Nggak mungkin kan keluargamu nggak bisa dadarin telur gitu loh. Kami kenal waktu video call dari Manado, dan dia mengajak kami ke Surabaya. Dari Surabaya dia melamar anak saya, langsung dia bawa kita ke Jakarta, bilang jalan-jalan. Jangan bilang kita habiskan uang Bahar. Jadi nggak mudah loh. Orang punya, ente punya istri satunya pusing kan, punya mertua 2. Ini mertua kalau 4 istri 8 mertuanya, Bang. Bayangin aja tuh kalau 8 mertua ngomong dalam waktu yang bersamaan, Bang, gimana gak pecah kepala, Bang? Iya, betul. Ya, lebih Bahar bukan orang nggak punya duit, aku rasa kan. Nah, cuman kalau menikah itu kan menafkahi, bukan cuma menafkahi istri, juga menafkahi mertua, menafkahi adik ipar, menafkahi anaknya kalau dia janda kan. Nah, itu harus konsekuensi harus diambil gitu. Saya nggak pernah dikasih nafkah. Sementara dirinya sendiri terancam dengan masuk neraka karena tidak berbuat adil terhadap istri yang dinikahinya. Nah, dengan kejadian viral tentang istri Bahar ini adalah tanda bahwa tidak ada keadilan yang didapatkan oleh istrinya. Makanya, jadi ribut di sosial media. Jadi lu nggak usah nuntut lebih. Gue juga nggak pernah nuntutin waktu. Karena Habib ini bukan cuma milik bini-bininya. Habib ini pendakwah, milik umat. Man mata wa bukti ala ali Muhammad. Barang siapa yang mati dalam keadaan membenci anak cucu Rasulullah, hasyarahullah yaumal qiyamah Yahudiyan. Di akhirat Allah bangkitkan dia menjadi golongan orang-orang Yahudi, saudara-saudara. Ada yang bertanya, ya Rasulullah, walaupun dia sholat, walaupun dia puasa, kata Rasulullah, insya Allah, walaupun dia sholat, walaupun dia puasa, mati dalam keadaan membenci anak cucu Rasulullah, di akhirat Allah bangkitkan dia menjadi orang-orang Yahudi. Kok kamu mau menikah cuma dengan surat seperti ini? Aku pikir Kita dibutakan itu. Pakai buku nikah, ternyata cuma pakai surat doang. Pokoknya aku tanya terus buku nikahnya mana. Dibilang nanti, gampang itu. Dia ngomong gitu terus. Dia bilang kan ini istri terakhir. Dia ngomong sama aku, aku ini istri terakhirnya. Tahu-taunya dia nikah lagi. Oh, nikah lagi? Gua ngeliat live streamingnya si Helwa kemarin, itu kayak agak aneh, agak lain. Anda yang agak aneh. Kata-katanya, ucapannya itu agak lain menurut gue. Terus dia mulai berdrama lagi dengan nangis-nangis, dengan asumsi di pikirannya sendiri. Dia bilang, Kak Fadlun, istri pertamanya HBS itu ngebilang dia itu embek, karena bilang mau dikandangin. Ini udah aneh gitu. Kenapa kalau dikandangin harus embek? Kenapa nggak kucing, burung, kelinci gitu maksud gue?
Dan apa yang dibilang itu benar. Harusnya istri pertama mengandangi elu. Dalam konteks mengandangi ini adalah seseorang yang memfitnah seseorang. Itu berhak dituntut mencemarkan nama baik gitu. Gue paham kalau dari si Helwa ini nggak bisa menuntut karena dia nikah itu nggak resmi. Nikah gak resmi tapi ada foto pernikahan seperti ini. Ada ibunya dan keluarganya. Bagaimana bisa dibilang menikah tidak resmi? Apakah Bahar menikah mengikuti tradisi Syiah dengan kawin kontrak yang lazim di sana? Tapi kami maklumin bahwa perempuan ini sahabatnya Habib Bahar Smith. Jadi sudah sepatutnya dia membela. Sekalipun yang dibela itu orang yang dianggap sudah bersalah dan tidak berbuat adil terhadap istrinya. Dan di sini yang paling gua lihat adalah begitu supportnya istri pertama membela suaminya dengan bukti-bukti yang ada. Di Instagramnya Kak Fadlun itu gue ngelihat semua bukti-bukti bahwasannya si Helwa ini dibahagiain, dinafkahi, bahkan keluarganya juga. Mereka diajak bulan madu, ke salon, makan-makan di restoran dengan makanan enak. Bukan seperti yang dia bilang makan nasi pakai teh. Tapi sempat makan nasi pakai teh manis. Disiram pakai teh manis. Karena nggak ada apa-apa lagi, Nggak ada Dok. apa-apa. Hari ini nggak usah pun ada HBS ya, masa lah kau makan nasi sama teh. Ini zaman apa? Sampai sebegitunya. Nggak mungkin kan keluargamu nggak bisa dadarin telur gitu loh. Aku kirim foto ke dia bilang aku di sini 3 hari belum makan. Bagaimana dengan anaknya di dalam? Situ yang aku heran, seorang Habibku jadi ini. Karena saya dilantarin sama anak saya. Saya nggak pernah dikasih nafkah. Jadi poinnya adalah gue melihat dari isi pembicaraan si Helwa ini yang dia bahas bukan hanya waktu, tetapi yang dia bahas itu adalah uang, ya. Dia bilang kalau dia itu dinafkahi secukupnya, bukan semuanya seutuhnya. Kita nggak tahu juga, makanya dia bahas pengen umroh, pengen ini, pengen itu gitu kan. Maksud gue kalau lu memang pengen hidup yang glamor, lu jangan kawin sama pendakwah. Lu kawin sama pengusaha batu bara atau apa gitu. Jadi intinya satu, dia ini pengen diakui dan menggeser yang pertama. Lalu dia pengen bergelimang harta. Dan diberi waktu 24 jam, begitu. Dia mau HBS ini bucin sampai lupa segalanya untuk dia gitu. Menurut gue Helwa lu hentiin deh, mending lu baik-baik deh, malu sama istri pertama HBS yang lagi bicara sekarang dan menunjukkan bukti-bukti. Ya ampun, kalau gue hari ini mendukung yang pertama ya. Kami kenal waktu video call dari Manado dan dia mengajak kami ke Surabaya. Dari Surabaya dia melamar anak saya, langsung dia bawa kita ke Jakarta bilang jalan-jalan. Jangan bilang kita habiskan uang Bahar. Kau deh, kita nggak pernah habiskan uang Bahar. Bahar yang senang anak saya dan tanya sendiri sama Bahar. Dia yang kejar-kejar anak saya dan itu pun dia bilang dia yang kejar-kejar anak saya. Saya tidak pernah kejar-kejar Bahar dan anak saya tidak pernah kejar-kejar Bahar. Bicara sembarang aja, bicara tak ke ruang. Cara sembarang ini. Siapa yang kejar-kejar Bahar? Saya ini satu-satunya banyak orang suka, banyak orang minta. Pejabat punya suka. Siapa yang mau kasih kawin anaknya dengan orang suami orang? Itu orang nonton, orang gila. Tahu? Anak saya tidak. Saya ini bisa mencari biar kecil-kecil saya punya duit. Saya kasih pakai anak saya yang bagus-bagus itu apa? Bukan saya punya anak kawin dengan Bahar pakai pakaian bagus. Anak saya dari kecil saya sudah mencari. Saya ini orang mencari biar kecil-kecil, tapi saya mencari kasih pakai saya punya anak 3 orang dengan pakaian yang bagus. Betul sekali ibu ini. Tanpa mengenal Bahar, ibu ini sudah berhasil membesarkan anak-anaknya menjadi orang yang tampan dan cantik. Bagaimanapun ibu ini punya harga diri, dan perjuangan perempuan itu lebih hebat daripada lelaki yang bisanya menjual agama. Lebih tidak punya muka di hadapan Allah dan di hadapan Nabi nanti. Haji-hajinya itu semua. Jadi orang jangan pelit. Dengan membentangkan sorbannya melalui budaknya, diiringi solawatan budaknya itu berkeliling ke masyarakat yang sedang melihat ceramahnya itu. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Tapi, meskipun si Bahar suka meminta-minta uang ke masyarakat awam, dia ini tak malu memamerkan kehidupan mewahnya. Misalnya, mandi di jacuzzi, Inilah Habib dari Turki. ke restoran mewah yang penuh dengan makanan mahal, Dola tengah itu gitu aja buat penampilan lah. Selebihnya baca-baca kitab ya. Sebagian lagi nabu-nabu gendang lah, cuma kayak gitu aja lah. Tuh cucu Nabi. bahkan pamer mobil mewahnya. Kayak gitu aja lah. Ada Habib datang bawa tongkat.
datang ke haji-haji, Habib-habib yang suka dawir. Pak Haji, ini tongkatnya Sunan Ampel Pak Haji. Ayo Pak Haji, 100 juta Pak Haji. Ini tidak benar ini. Mau ustadz, mau kiai, mau habib nggak benar kayak begitu. Itu Habib tukang tipu, Habib bangsat, Habib biadab, Habib bejat. Nah, saya yang tukang nyari Habib-habib yang kayak begitu. Ini saya mau lelang. Cincin saya yang biasa buat dakwah saya mau lelang. Cincin yang biasa dipakai buat dakwah oleh Habib Bahar ya, mau dilelang katanya. Sama tasbih. Tasbih yang sudah 20 tahun. Oh. Ente 100.000. Habib Novel 1 juta. Habib Zain Ali terus. Hah? 500. Haji Oping 20 juta. Takbir. Saya tukang pukul, tukang hajarnya Habib-habib yang suka nipu seperti itu, saudara-saudara. Paham? Sekarang, apakah kalian masih percaya kepada Habib Bahar yang mengajarkan kita semua bagaimana cara masuk surga dengan segala perbuatan baik kita? Jadi harus jujur dalam lisan, hati, dan juga beramal. Kenapa? Karena kejujuran membawa kepada kebaikan, kebaikan bawa kepada surga. Sebaliknya, kedustaan, kecurangan, ketidakadilan itu bisa membawa kepada kerusakan, kehancuran. Justru banyak orang yang melihat video ini akan lebih mengatakan bahwa ibu ini lebih mulia daripada Habib Bahar, tidak munafik, tidak mengingkari janjinya sendiri, bahkan tidak mengemis menjual harta benda demi agama. Padahal itu semua demi kepuasan hawa nafsu Bahar saja, untuk menumpuk kekayaan dunia. Apakah kalian masih percaya dengan pemuka agama seperti ini untuk menuntun kalian ke sorga? Sedang perilakunya saja, arah jalannya saja ke neraka. Caci maki saya di sosmed, saya tidak terima dan saya tidak tahu menau. Saya ini seorang ibu. Kalian ibu atau bukan? Kalian di situ ibu atau bukan? Saya ini ibu, saya orang Indonesia Timur. Walaupun saya orang Arab, tapi saya ini keturunan dari Kei. Maluku, Manado. Saya ini berdarah Sula. Cara sebaran di sosmed kayak orang gila. Bicara tak ke ruang, tidak tahu apa-apa, tanya dulu. Saya punya anak kawin, kau yang datang bawa pisang goreng dan daging itu, daging garu rica. Dan kau pun menyetujuinya. Kalau aku pelajari dari konten podcastnya Dr. Richard Lee, terus juga dari penjelasannya Syarifah Fadlun, itu aku lihat ya ini Habib Bahar memang kan, kita memang beliau juga ngaku banyak istrinya kan, bukan hanya 1 apa 2 kan, mungkin lebih dari itu. Jadi nggak mudah loh, orang punya istri 1 aja pusing kan, punya mertua 2. Ini mertua kalau 4 istri 8 mertuanya bang. Bayangin aja tuh kalau 8 mertua ngomong dalam waktu yang bersamaan bang, gimana nggak pecah kepala bang? Iya betul. Ya Habib Bahar bukan orang nggak punya duit, aku rasa kan. Nah, cuman kalau menikah itu kan menafkahi, bukan cuma menafkahi istri, juga menafkahi mertua, menafkahi adik ipar, menafkahi anaknya kalau dia janda kan. Nah, itu harus konsekuensi harus diambil gitu. Kalau kau tahu anak kamu tukang kawin, kau kasih tahu jangan nikah sama anak saya, nanti dia kawin lagi. Tapi di balik itu kau bilang jangan takut ada saya di belakang kalian. Jangan takut sama Fadlun. Bodoh-bodohin kami ya. Bicara di sosmed, saya tidak pernah berbicara di sosmed. Kalau bukan kalian berbicara kotor tentang saya dan anak saya pecahkan di sini biar seluruh tahu. Kami ini orang Indonesia Timur, orang Kepulauan Sula, Maluku Utara. Orang di sini tak ada sabaran, bicara tak ke ruang. Saya tidak menjual anak saya. Saya tidak menjual anak saya. Saya tidak minta uang ya. Bahar menikah dengan anak saya pun tidak kasih sepeser pun. Lillahi ta'ala. Karena Allah ta'ala. Saya pikir anak saya akan jadi orang baik, memakai hijab dengan baik dengan semua-semua. Bapaknya masuk surga, melihat anaknya menikah dengan Habib Bahar, tokoh agama yang baik. Ternyata buatkan anak saya yang saksikan, saya yang tinggal dengan anak saya sampai setahun. Saya tinggalkan 2 orang anak saya terlantar di sana. Tidak tahu mereka makan atau tidak. Saya tidak tahu. Dan di daerah sana mereka tahu. Kami ini orang senang dengan banyak duit, anak saya kawin dengan Bahar mana. Saya pun setengah mati. Saya sampai pinjam uang. Di orang-orang saya pinjam uang. Karena mau makan di Kahuripan.
Jawa Barat. Di Jawa Barat, Bogor, Kemang sana. Beliau taruhkan kami di sana, taruhkan kami tinggal di sana di ujung-ujung sana. Daerah paling sepi, rumah paling ujung. Tidak temani kami. Pertama awal ada yang temani kami. Akhir-akhirnya nggak ada sama sekali. Saya dan anak saya yang lagi hamil muda. Kami berdua saja. Sampai saya sudah pernah mengeluh ke seseorang. Orang itu bilang, kamu keluar dari situ. Jangan tinggal di situ. Tidak bagus itu, anakmu lagi hamil. Dia datang sesukanya. Saya layani dengan baik. Dia suruh saya doakan dia. Dia cium tangan saya bolak-balik. Alhamdulillah saya doakan. Tapi alhamdulillah saya doakan. Tapi apa yang dia bikin? WA dia tidak balas, 2-3 hari tidak balas. Baru ibunya katain saya dan anak saya kambing. Hei, pakai otak kalau bicara. Bilang Kak Fadlun, istri pertamanya HBS itu ngebilang dia itu embek karena bilang mau dikandangin. Mereka bilang kami kambing. Istrinya bilang kami kambing. Kami bukan kambing, kami manusia. Wayafat min kuli bala. Kami ini manusia baik-baik. Kalian kata-katain kami. Keluarga kalian itu saya dan Helwa ini bawa baik-baik. Kalian punya masalah di sana dengan kalian punya menantu, kalian cerita semua sama saya sama Helwa. Itu pun kami tutup dan diam. Kalau kami buka bagaimana? Kami tidak buka. Kami tidak mulut comber. Kami diam, tutup aibnya. Kalian cerita pun di kami tutup. Itu rahasia orang. Tapi kalau kita bukan aib, kalian umbar, kalian buka di situ di sosmed. Kira anak saya ini binatang. Anak saya ini manusia. Telur yang bagus, yang baru-baru belum dipecahkan, diberikan, lalu dipecahkan, setelah itu dibuang. Tidak peduli lagi, begitu. Poligami ada ketentuannya dalam Al-Quran. Ada kebolehannya, tapi kapan kebolehan itu diberikan? Para ikhwan, dengarkan kata-kata saya. Ketika antum misalnya ingin berpoligami, ada terpenuhi syarat-syaratnya, maka yang pertama penting antum pikirkan adalah Anda akan menerima amanah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau Anda sudah membuat istri yang pertama baik, dekat dengan Allah, bagus ibadahnya, taat kepada Allah, sempurna amalan-amalannya dengan baik dan sebagainya, silahkan diskusikan kalau ada alasan-alasan lain membuat Anda boleh berpoligami. Tapi kalau motif Anda hanya sekedar ingin mencari misalnya maaf, pendamping lain yang lagi-lagi, untuk misalnya mohon maaf menambah istri saja, untuk menyalurkan hasrat seksual saja, maka demi Allah saya katakan beban Anda di hadapan Allah akan semakin berat di hari kiamat. Anak yatim, hati-hati, ini anak yatim yang kalian bikin, ini anak yatim. Kita baik-baik sama kalian, kita simpati sama kalian, kita baik, saling silaturahmi. Kalian caci maki kita. Bahkan lebaran pun dia tidak lebaran sama saya. Cuma saya seorang diri sama mama saya yang lebaran. Orang ajar. Fadlun lebaran kambing, enak sekali. Dia yang kambing. Kalau saya tahu anak saya nikah siri buat apa? Buat apa saya kasih nikah siri? Anak saya itu ada yang minta, bahkan artis pun minta. Saya belum mau karena dia bilang mama tunggu dulu, saya belum mau menikah. Kalau saya tahu nikah siri mau ngapain? Saya kasih nikah anak saya dengan orang seperti itu. Orang tukang kawin masa saya mau kasih nikah? Saya jadi bodoh. Nggak tahu dari mana saya punya pikiran bodoh itu. Nggak tahu. Kok saya kasih nikah sama orang tidak ada uang pun saya mau? Gila. Saya bukan orang gila. Kebiasaan. Nanti kalian dapat. Jangan sabar, bela sabar. Ingat itu. Yang drama tuh Fadlun sama mertuanya. Sama si Bahar tuh. Helwa Bahmid itu juga anak ya lugu ya, masih muda banget kan, masih 22 tahun ya, mungkin masih perlu pendewasaan untuk bisa menyikapi kehidupan
poligami itu. Jadi nggak mudah memang untuk jadi istri kedua, ketiga, keempat, itu harus sabar-sabar. Kalau nggak bakalan kuat, Bang. Nah, gitu. Bahkan yang sudah berkecukupan pun masih marah kan, masih cemburu kan. Nah, jadi kalau menjalani kehidupan seperti itu, ya apalagi memutuskan untuk menjadi istrinya seorang pendakwah, yang pasti waktunya nggak banyak untuk istri-istrinya kan. Nah, kan itu dijelaskan sama Kak Fadlun, itu istrinya Habib Bahar kan, dia. Tapi kalau untuk definisi penelantaran itu dalam Islam itu seperti apa, Pak Ustadz? Standar orang kan beda-beda, Bang. Ada orang yang dinafkahin 50 juta sebulan masih dianggap menelantarkan karena janjinya 100 juta kan. Ya, seperti itu, Bang. Itu tergantung komitmen awalnya sebetulnya. Bang Bahar iming-imingkan mau umrohkan mama saya, mau ke Turki, mau ke Italia, mau ke Bali, semuanya nihil. Mau dikasih mobil, dibeliin rumah, tahu-taunya rumahnya ngontrak. Tapi Pak Ustadz, kan dari pihak Helwa juga mengatakan ada beberapa janji yang belum dipenuhi. Perempuan yang dikasih janji, Bang, sampai kiamat. Kalau ada 9 nyawa ditagih terus tuh, Bang. Janji itu, Bang. Janji itu, makanya ini pelajaran tuh, aku udah belajar nih. Apapun yang dijanjikan kepada istri sampai mati itu ditagih, Bang. Aku bilang nih, mau jalan ke Ancol ya, itu akan diingat tuh sampai kapanpun. Jadi janji itu ya nggak tahu lah, Bahar mungkin janji apa, kita nggak ngerti kan. Mungkin belum, tapi kan terburu-buru, sabar. Kan belum, baru 1 tahun menikah, Bang. Iya, baru 1 tahun, mesti sabar lagi lah. Kalau menurutku ya, kalau udah 2 tahun nggak ada perubahan, ya baru boleh lah speak up. Ini baru, Bang. Mungkin baby blues ya, mungkin lagi punya anak terus tiba-tiba nggak ditemanin, panik dan sebagainya. Tanya di sosmed mau menjarakan saya dan Helwa. Segampang itu kalian mau menjarakan saya dengan Helwa? Kalian tahu siapa yang salah? Emangnya kita punya masalah dengan Fadlun? Fadlun, kita tidak punya masalah dengan kamu. Kamu itu nggak tahu apa-apa. Kamu itu cuma dulu Bahar kawin. Kamu nggak tahu apa-apa. Kita ini ditipu, dibohongin. Ngerti nggak? Kamu punya masalah dengan mertua? Kita tahu tapi kita diam. Kita tahu semua. Tapi kita nggak pernah masuk ke sosmed. Video TikToknya Helwa, waktu Helwa umur 16 tahun kau posting. Kalau bukan saya hargai mertua kamu sama Bahar, saya sudah laporkan kau. Posting anak saya punya video tanpa sepengetahuan saya. Kami tidak seperti itu. Mertua kata menantu kata mertua. Ambur-ambur itu. Oh. Semua bukti aku punya ya. Semua bukti aku punya. Ingat itu. Kamu mau jeblosin aku sama mama ke penjara? Oke, aku terima. Nanti kita lihat siapa yang betul, siapa yang salah. Allahu Akbar. Allah bersama kami. Orang-orang anak yatim. Orang-orang yang jujur.